selama ini kan Pak Suryo kan sudah 2 periode. Kalau untuk DPRD sendiri, yang sudah program-program sudah terrealisasi di masyarakat apa aja Pak? Untuk PDI ya, untuk komisi Bapak. Ya, kalau berkaitan dengan mitra komisi, sebenarnya masih banyak PR, terutama berkaitan dengan masalah bedah rumah, lalu stunting, yang gambarannya sampai hari ini pun kita masih meraba sejauh mana bicara konteks masalah stunting itu. Masalah itu yang kedua berkaitan dengan masalah kesehatan, kan masih banyak juga yang khususnya berkaitan dengan BPJS yang dari pemerintah daerah, karena pada faktanya banyak masyarakat ketika dulu pernah digaungkan oleh bupati yang lama, dengan KTP pun masyarakat bisa berobat, tapi faktanya banyak rumah sakit yang masih menolak. Itu artinya ternyata berkaitan sosialisasi itu tidak jalan, ataukah memang ada komunikasi yang macet hanya di tingkatan, mohon maaf, wacana dan retorika, tapi tidak pada saat realisasi. Makanya memang harapan kita itu kalau bisa siapapun dia nanti untuk 2024, karena kalau bicara konteks calon pemimpin Kabupaten Brengsek 2024 itu yang benar-benar bisa menguasai dan memahami karakteristik masyarakat Brengsek sendiri, sehingga apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, terutama berkaitan hal-hal yang menyangkut sosial, itu bisa segera terrealisasi dan segera di. Terus ini Pak Suryo, yang kita ketahui sementara ini dari dulu hingga sekarang, permainan money politik itu di masyarakat kan memang sudah berakar tuh. Kira-kira bisa nggak itu dihilangkan Pak Suryo? Saya pesimis, karena apapun bentuknya kalau kita mau serius menghilangkan itu, apa yang sudah dilakukan itu memang mulai dari atas dulu, bukan dari bawah. Karena yang terjadi begini Pak Suryo, Dewan yang dulu kampanye di daerah situ, terus memberikan janji-janji yang manis-manis, ternyata setelah mereka duduk, rakyat untuk bertemu pun susah, bahkan tidak dirawat daerah tersebut. Idealnya sih pingin ya semua dipilih tanpa money politik, termasuk saya secara pribadi. Tapi fakta kadang-kadang sisi lain masyarakat justru akan mencibir, oh nggak di duit untuk nyalon DPR. Itu hal sederhana loh Pak. Iya betul. Fenomenal ya kan. Artinya kalau memang ini mau dihilangkan konteks 2024 pun, saya bukan pesimis, tapi memang realitanya memang ini butuh proses edukasi dengan masyarakat, baik di tingkatan RT, lingkungan, kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten, kota, provinsi sampai pusat, sehingga masyarakat menyadari bahwa ketika saya memilih itu betul-betul. Pak Dewan, ini kan ada sibukan semuanya ya Pak ya. Seperti kalau Pak Surya sendiri orangnya enak lah, artinya gampang untuk komunikasi. Tapi ada beberapa anggota Dewan yang untuk bertemu pun sulit. Apa tanggapannya Pak? Kalau bertemu pun sulit, justru pertanyaannya untuk apa dia jadi DPR? Nah itu. DPR itu wakil rakyat. Kalau kami sebagai DPR, semua apa yang menjadi keinginan rakyat selama itu rasional akan kami siapkan, akan kami bantu. Tapi menghadapi realita juga kan semua juga negara ini diatur, nggak bisa seenak-enak kita sendiri. Iya. Nah masalah teman-teman DPR yang sulit ditemui atau HP-nya mati atau memang
Kalau menurut saya itu pribadi. Dulu keinginan dia mencalon jadi DPR itu apa? Itu aja dulu. Ya maaf ngomong toh. Orang dasarnya kan gitu dulu, nyalon jadi DPR itu pertamanya ngopo gue gitu loh. Ya makanya kan banyak tuh masyarakat yang kecewa. Ya apakah keinginan ya mohon maaf ini kasar main proyek kah? Ya kan? Ya. Ya kan, yang penting pokoknya saya ngamanin usaha saya kah? Atau yang seperti apa gitu kan. Terus gini Pak, DPR itu kan sebagai kontrol ya, program-program yang Ya, fungsi pengawasan. ya fungsi pengawasan untuk di pemerintahan. Banyak keinginan masyarakat yang kadang tidak terrealisasi. Sebetulnya mekanismenya seperti apa sih Pak? Nah, kalau idealnya harusnya terrealisasi, idealnya. Tapi kan fungsi DPR 3, lalu dia bicara anggaran, pengawasan, dan bicara masalah perda, peraturan daerah, tidak membahas yang situ. Tapi memang berkaitan anggaran kadang-kadang, mohon maaf, tidak hanya DPR lain. Saya alami sendiri. Kemarin saya mengalami di dinas sosial. Waktu itu saya kan mitra, lalu saya bilang kalau berkaitan masalah bantuan bedah rumah, tolong semua jangan diserahkan ke eksekutif. Kami DPR juga wakil rakyat juga butuh aspirasi gitu kan. Tiba-tiba pada saat sudah disampaikan data Pak Suryo 5 Pak, nah, saya masukkan. Ya laporan di bawah punya saya lah. Memang kembali dasarnya itu masalah anggaran juga sih. Karena ibaratnya gini, kita menilainya tanggung jawab kita itu luas, 9 kecamatan, 131 lurah ya, dan bekon. Lalu kuehnya ini sedikit gitu. Nah memang dilematisnya itu kadang apa yang sudah kita sampaikan itu ya, mau admin ini bicara juga, dinas juga, ya manut tiba-tiba di belakang ngomong ini jatah ini Pak si A udah minta Pak ini gak enak. Berarti itu ada titipan ya Pak ya? Mungkin ya? Ya mungkin. Karena nak bicara fakta aku dewi nggak delok gitu. Itu kan sebenarnya pertarungan kebijakan politik antara eksekutif dengan legislatif. Lalu itu nanti diparipurnakan menjadi kebijakan hukum. Tapi realitanya kadang-kadang apa yang sudah diparipurnakan juga dengan fakta di lapangan berbeda. Lalu di mana permainannya juga saya sampai hari ini nggak mau peduli lah. Kalau enggak kita ini kadang-kadang ya itu tadi intinya dalam-dalamnya ribut sama kawan sendiri. Berarti kan itu mentok di anggaran ya Pak ya? Beberapa waktu lalu saya pernah dengar ya seperti Pak Endro lah, yang memang dia di DPR RI. Kenapa sih yang ada di Kabupaten Pringsewu tidak kreatif untuk ambil anggaran di pusat? Bahasanya gitu Pak. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pringsewu? Selain dari mengharapkan dak dan dau. Kalau itu pernah saya coba ya. Ya saya sih pingin memang karena bupati, wakil bupati, DPR itu kan jabatan politik. Ya betul. Dia harus dinamis, tidak melihat apa latar belakang si A partai politiknya, lalu si B partai politiknya. Tapi selama sama-sama bangun Kabupaten Pringsewu, monggo. Tapi mohon maaf memang dulu komunikasinya yang saya pahami ya, bupati itu kurang responsif terhadap para anggota DPR RI. Makanya ya pernah sih ketua DPD saya sekaligus ketua Komisi 4 DPR RI saya pernah. Saya sudah hampir 3 periode jadi DPR RI. Tapi sampai hari ini ketika saya reses Kabupaten Pringsewu belum pernah bupati ingin ketemu dengan saya. Nah, maksud saya yang hal seperti itu kan sudah pernah kami dorong. Pernah juga waktu itu ada anggaran yang harus ditantangani oleh bupati dari pusat. Lalu kita komunikasikan
Justru yang responsif wakil. Saya sampaikan, Pak Wakil ini nggak bisa, ini harus dilakukan bupati. Karena regulasinya memang, mohon maaf, tidak ada di wakil bupati. Semua harus di bupati. Pertanyaan saya juga sampai hari ini, mengapa seperti itu saya juga nggak ngerti. Nah, makanya harapan saya ke depan, ya carilah bupati yang dinamis. Tapi juga harus tegas. Kalau nggak bener ya nggak bener gitu loh. Jangan ditoleransi. Karena kalau semua ditoleransi, ya bukan berarti toleransi itu tidak baik. Baik saja sih. Paling nggak diteguran. Oh, cara jalanmu tidak sesuai dengan visi misiku. Lalu pertama, kedua, DPR selalu memberikan paripurna itu catatan-catatan. Tapi itu tidak pernah direspon. Saat ini kan PJ baru nih, dan masa tenggangnya agak lama nih. Ya. Harapannya tadi Pak Suryo bilang masalah infrastruktur ya, seperti jalan segala macam kan. Itu harapannya gimana Pak? Iya, makanya saya juga sebagai DPR, karena memang kami itu kan kolektif kolegial ya di DPRD. Ketika misalkan saya sebagai anggota menyampaikan baik itu tulisan maupun tertulis, itu kembali kepada para pimpinan DPR. Legalitasnya di situ. Jadi kalau saya pribadi semangatnya pengen ya bupati ini merubah mindset cara berpikir termasuk infrastruktur yang diperbaiki, karena itu menunjang bidang yang lain-lain berkaitan dengan infrastruktur itu juga berpengaruh terhadap ekonomi, lalu berkaitan dengan pariwisata. Bagaimana orang akan tertarik kunjungan ke pariwisata si A misalkan, ketika infrastrukturnya tidak baik. Lalu berkaitan ekonomi juga, kalau misalkan dengan jalan yang dalam hari ini yang kurang baik, orang juga mau masuk ke dalam cari kebutuhan di Kabupaten Pringsewu juga sedikit enggan. Iya, artinya menghambat lah ya Pak ya. Ya mungkin gitu aja Pak Suryo. Tapi yang jelas pesannya untuk anggota dewan bersahabatlah dengan masyarakat. Artinya kalau pesan Pak Suryo, buat apa menjadi anggota dewan kalau tidak bersahabat dengan masyarakat? Motivasinya apa? Sekian.